Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat Katalis, kembali lagi bersama vlog jurnalistik Katalis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mai Novianti selaku moderator pada wawancara kali ini, sekaligus ketua dari jurnalistik Katalis. Nah, kali ini kita mengundang salah satu dai yang sedang magang di Yayasan Nurul Huda Setu. Jadi kegiatan ini diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang sudah bersama saya Ustadz Muhammad Rizky Pratama Lahida. Ya, bisa perkenalkan diri dan asal daerahnya, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Lahida, SAG, delegasi dari Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan kami yang mewakili Provinsi Sulawesi Barat dalam program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu pembibitan dai muda tahun 2025. Ya, seperti itu. Kemudian kalau biografi saya juga merupakan alumni di Pondok Pesantren Salafiyah Parape Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat. Saya juga dulu mondok selama 7 tahun, kemudian melanjutkan studi S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene di Provinsi Sulawesi Barat, dan sekarang dalam tahapan Magister S2 di UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kalau pendidikan non formal, saya bergerak di kaderisasi Majelis Ulama Indonesia, Kiai Muda di situ, karena pernah ikut di pengkaderan Kiai Muda MUI Sulsel pada tahun 2024. Kemudian sekarang sebagai Ketua Rijalul Ansor Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan saya juga merupakan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat. Berarti sangat aktif sekali ya, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Untuk di sini kira-kira Ustadz berapa hari sih Ustadz dalam kegiatan magang ini? Ya, untuk kegiatan magang ini itu berjumlah 5 hari. Jadi di 5 hari ini kami diberikan amanah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di bagian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk magang di Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi, Jawa Barat ini, dengan tujuan kita menyerap semangat dakwah yang diimplementasikan oleh Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang kedua, selain menyerap semangat dakwah, kami juga ke sini datang untuk belajar di Pondok Pesantren Nurul Huda ini bagaimana melakukan pembinaan keumatan sehingga Pondok Pesantren Nurul Huda ini dikenal sebagai pondok yang moderat dan rahmatan lil alamin. Terakhir, kami datang di pondok ini juga untuk mengharapkan sebuah barokah dari Pondok Pesantren Nurul Huda, karena kebetulan Pak pendiri daripada Pompes Nurul Huda ini, dalam hal ini Al-Mukarram Kiai Haji Dawam Sartoni SIP, dengan pendiri pondok pesantren yaitu Kiai Haji atau Romli Mustafa MSI, itu memiliki visi yang sangat luar biasa. Bagaimana visioner beliau itu membentuk karakter pendidikan dari nol dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembelajaran seperti ini menjadi semangat bagi dai-dai muda. Bagaimana berdakwah di jalan Allah itu perlu kesabaran yang luas, perlu keikhlasan yang luas, perlu kerja keras, dan perlu tenaga yang hebat untuk meraih kesuksesan kemaslahatan umat ke depannya. Dari singkatan dari PCDM itu sendiri apa sih Ustadz? Dan dai itu apa sih? Bisa dijelaskan secara rinci? Oke, baik. PCDM itu adalah pembibitan calon dai muda yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktur Jenderal Bimbingan Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, yang dimana kegiatan ini diorientasikan kepada seluruh kader dai-daiyah yang ada di Indonesia. Makanya jumlah kader dai-daiyah yang direkrut oleh Kementerian Agama ini berjumlah 200 orang. Tahap penyeleksian itu awalnya berjumlah 667 orang.
kemudian dipres oleh Kementerian Agama menjadi 200 orang. Kegiatan dai-daiyah ini merupakan sebuah pelatihan, dan pembelajaran bagi para dai untuk mencerminkan Islam yang ramah, mencerminkan Islam yang moderat, mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan mencerminkan Islam yang menciptakan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat ini bukan hanya fokus pada dunia spiritual, tapi kemaslahatan umat juga ini berfokus kepada pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian secara definisi, dai itu adalah huwa al-muharriku li maslahatil ummah. Dai itu adalah mereka yang bergerak untuk kemaslahatan umat. Permasalahan umat ini kan banyak. Kemaslahatan umat untuk menciptakan kemaslahatan umat ini banyak. Ada masalah umat itu dari sektor ekonomi. Maka seorang dai harus paham sektor ekonomi ini. Ada biasa masalah umat itu dari segi keagamaan. Maka seorang dai juga harus bisa mencerahkan keagamaannya itu. Jadi kalau kita bertanya apa sih itu dai? Dai adalah mereka yang bergerak di jalan Allah untuk menciptakan kemaslahatan umat itu. Untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, kesehajaan, dan ketentraman untuk umatnya, baik dari dimensi spiritual maupun dimensi perekonomiannya di dunia ini. Mungkin seperti itu. Untuk prosesnya sendiri kan untuk menjadi dai pasti banyak tahap-tahapnya ya Ustadz. Nah itu hanya seleksi saja atau gimana Ustadz? Ya, untuk tahapan menjadi dai muda ini pertama kita diadakan seleksi dulu. Kita diminta oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengirimkan CV, kurikulum vitae setiap dai, kemudian mengirimkan video terbaik daripada dai tersebut. Setelah itu, pihak Kementerian Agama yang menyeleksi siapa yang layak untuk menjadi peserta dai-daiyah muda di Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti itu deh. Oke Ustadz, untuk pengalaman Ustadz nih selama di pondok kan sudah ngajar kan beberapa hari ini kan ya. Nah itu gimana Ustadz? Pengalaman saya di pondok, satu, saya belajar dari pondok ini pertama dari pengasuh dan pimpinan. Saya belajar dari pengasuh dan pimpinan Ponpes Nurul Huda ini rasa keikhlasan, rasa semangat juang yang besar, dan rasa sabar yang besar, serta rasa tawakal kepada Allah yang besar. Pimpinan kita dalam hal ini, Kiai Haji Dawam Sartoni SIP dan Kiai Haji atau Romli Mustafa MSI, itu orangnya karismatik. Kenapa saya katakan karismatik? Karena beliau berbuat, beliau beramal didasari dengan prinsip keikhlasan. Karena orang yang melakukan sesuatu dengan landasan nawaitunya itu ikhlas karena Allah, pasti akan maju itu. Dan alhamdulillah Kiai Ato Romli Mustafa dengan Kiai Haji Dawam Sartoni sudah membuktikan itu. Bagaimana pondok itu dirintis dari nol. Kemudian terjadilah sekarang ada lembaga MI-nya, ada lembaga SDI-nya, ada lembaga MTS-nya, ada lembaga SMP-nya, ada lembaga MI-nya, ada lembaga SMK-nya. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Langkah pondok pesantren, jarang ada pondok pesantren yang dimana pondok pesantren itu dinaungi oleh dua kementerian. Dan saya baru melihat Ponpes Nurul Huda ini dinaungi oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya perjuangan daripada pendiri pondok ini, muassis pondok ini, tidaklah segampang membolak-balikkan telapak tangan. Ada nilai pengorbanan, ada nilai perjuangan, ada nilai keikhlasan, ada nilai ketabahan, dan spirit juang itu yang kami pelajari dari beliau. Bahwa untuk menjadi da'i, untuk menciptakan kemaslahatan umat, harus ada air mata, harus ada pengorbanan, harus ada visi ke depannya, dan harus ada kemajuan yang tinggi. Kemudian yang kedua, untuk di pondok pesantren ini, suasananya sangat luar biasa. Adem, anyem, sejuk. Kenapa? Karena di sini para santrinya dididik dengan pendidikan agama yang kompeten, dididik dengan pendidikan agama yang modern, dididik dengan pendidikan agama yang tradisional. Jadi pondok pesantren Nurul Huda itu menyatu padukan antara nilai klasik dengan nilai kontemporer,
Dan tentunya ini adalah sebuah metode yang sangat luar biasa, perlu diapresiasi. Kenapa? Karena kedepannya santri tidak boleh hanya menguasai satu bidang. Santri tidak boleh hanya menguasai kitab kuning tok, tapi santri harus bisa menguasai teknologi. Santri harus bisa menguasai ilmu IPA. Santri harus bisa menguasai fisika. Santri harus menguasai media sosial ke depannya dan berbagai macam yang lainnya. Kedepannya tantangan santri itu berat. Kedepannya tantangan santri itu sangat luas. Maka dari itu, mulai dari sekarang, para santri itu harus mempersiapkan diri untuk menjemput tantangannya nanti. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kami di pondok ini, bahwa seorang dai juga tidak boleh hanya memiliki satu skill saja, tapi dai harus memiliki multi talenta untuk menyebarkan syiar dan dakwanya guna tercapai kemaslahatan umat itu. Ustadz, selanjutnya itu tentunya dalam mengajar pasti ada tantangannya ya Ustadz. Gimana perasaan Ustadz selama mengajar gitu? Tantangan apa aja yang dihadapi? Hmm. Ya, untuk mengenai tantangan dalam mengajar itu ya mungkin umum ya. Bagaimana malasnya santri itu ada, ya kan? Tapi disitulah cobaan bagi guru itu, bagaimana guru itu menggerakkan keinginan belajarnya itu santri timbul. Makanya membuat inovasi itu perlu. Dan perlu kita ingat bahwa dalam menciptakan sebuah hal yang besar, tidak mungkin tidak ada tantangan. Untuk menciptakan generasi yang hebat, tentu ada tantangan. Mungkin para santri ada yang malas, ada yang tidak minat dengan pelajarannya, ada yang pusing, ada yang egonya tinggi. Tapi sebagai seorang guru itu bagaimana dia tetap bisa memancing semangat anak-anaknya itu. Dan alhamdulillah itu yang kami dapat di sini. Alhamdulillah banyak inovasi pembelajaran yang dilakukan teman-teman, sehingga murid-murid di sini, santri-santri di sini di Pompes Nurul Huda pada khususnya itu mampu welcome dengan baik. Semuanya ceria, semuanya damai, bahkan santri-santri kita di sini cerdas-cerdas orangnya. Saya kemarin menguji Fathul Mu'in, semuanya cerdas. Saya kemarin menguji kelas 12, semuanya cerdas. Saya kemarin menguji kelas 3 SMP itu yang kitab juga, itu cerdas juga. Dan ada juga yang punya talenta dalam bidang dakwah, bisa menjadi dai, orator ke depannya. Itu ada di sini, paket komplit di sini. Makanya Pondok Pesantren Nurul Huda ini harus tetap dijaga, bahkan kalau bisa kualitasnya semakin ditingkatkan. Dan untuk para pemerintah, tidak ada salahnya kalau kita berkunjung ke sini. Kenapa? Karena pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang inovatif dan tidak meninggalkan nilai-nilai klasik serta mengikuti nilai-nilai modernisasi itu. Nah itu. Nah, Ustadz, untuk ada nggak sih pesan untuk para siswa-siswi serta santri di Yayasan Nurul Huda ini untuk menghadapi perkembangan zaman? Kan saat ini zaman itu udah makin canggih, terus pergaulan makin bebas itu Ustadz. Ya, pesan saya yang pertama bahwa seorang santri itu bisa sukses dalam menghadapi tantangan dan rintangan di dimensi apapun dia hidup, ya, dalam masa apapun dia hidup. Satu, ketika dia tidak meninggalkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Itu dulu. Bagaimana seorang santri itu membentuk karakter anak yang soleh maupun soleha. Bagaimana dia tetap membahagiakan kedua orang tuanya. Bagaimana dia bisa mengorbankan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Anak yang selalu mendengarkan nasihat dan patuh kepada kedua orang tua, insya Allah itu akan menjadi generasi yang sukses ke depannya. Yang kedua, pesan saya untuk para santri adalah, kiai kita adalah orang tua kita di sekolah. Guru-guru kita adalah orang tua kita di sekolah. Harus kita hormati, harus kita takzimi. Apa yang dinasihatkan oleh beliau-beliau itu adalah untuk kebaikan masa depan kita. Itu harus kita jalankan. Apa nasihat kiai kita, amalkan. Apa nasihat guru kita, ikuti. Tuntuni itu, jadikan itu sebagai sebuah petunjukmu dalam hidup. Kenapa? Karena guru-guru itu tidak menginginkan muridnya itu dalam keadaan tidak baik. Semua guru maupun kiai menginginkan anak-anaknya itu untuk menjadi generasi yang baik. Kemudian yang ketiga, jangan cepat puas dengan ilmu. Jangan kita hanya paham kitab udah puas. Jangan. Harus mengasah diri kembali. Seorang penuntut ilmu, kapan dia merasa sudah tidak haus dengan ilmu, maka disitulah awal kebodohan baginya. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus selalu merasa haus. Harus selalu merasa saya ini kurang.
Jangan pernah puas dengan ilmunya. Terus gali itu ilmu. Gali terus itu ilmu. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau datang rasa malas, kamu harus lawan rasa malas itu. Kenapa? Karena rasa malas itu adalah salah satu penghalang terbesar agar santri itu bisa sukses. Makanya sebagai seorang santri, ketika bad moodmu datang, malasmu datang, harus kamu lawan itu bahwa ada masa depan yang harus saya jemput. Ada orang yang perlu saya bahagiakan. Dan ada guru yang harus saya banggakan. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah para santri itu jangan pernah lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cerdas secara intelektual tidak akan sempurna tanpa adanya cerdas secara ruhaniyah. Ruhaniyah ini harus juga diisi dengan ibadah, diisi dengan zikir, diisi dengan mengaji. Santri itu harus kuat ruhaniyahnya, spiritualnya, dan intelektualnya, serta cendekiawannya. Harus memperbanyak amaliah-amaliah kebaikan, harus berbuat baik, dan harus menjadi panutan untuk dirinya sendiri dan untuk umat ke depannya. Mungkin itu. Ya, Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin Sama-sama. sampai di sini aja sesi pertanyaannya, sesi wawancaranya. Iya. Nah, sahabat Katalis, jadi program ini bukan hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga ajang menjadi sarana untuk berbagi ilmu, menginspirasi, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kepada siswa-siswi serta santri di Yayasan Nurul Huda 1. Oke, sahabat Katalis, mungkin itu saja vlog kita hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.